Siang Mas Araf, salam sehat Mas Araf. Selamat siang, Mbak Anas. Oke, baik. Nah, Jokowi kan resmi mengajukan Laksamana Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI. Nah, sejauh ini apakah ada catatan atau analisis tertentu nih mengenai sosok Yudo Margono sendiri? Penunjukan Pak Yudo sebagai kandidat Panglima TNI oleh Presiden sudah sesuai dengan Undang-Undang TNI Nomor 34 2004, di mana dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa Presiden dan DPR perlu mempertimbangkan proses pergantian Panglima TNI berdasarkan rotasi. Oleh karena itu, memang saat ini posisi Panglima TNI seharusnya berasal dari Angkatan Laut. Mengingat Pak Andika Perkasa yang sekarang menjabat adalah Angkatan Darat, sebelumnya Pak Hadi berasal dari Angkatan Udara. Sehingga pasca Pak Andika menunjukkan Pak Yudo sesuatu yang sesuai dengan Undang-Undang TNI dengan dasar prinsip rotasi itu. Nah, itu hal yang penting sebagai tahap awal dalam proses pergantian Panglima TNI. Namun demikian, proses ini tentu akan diuji lebih lanjut di DPR dalam rangka fit and proper test dan uji kelayakan kandidat Panglima TNI. Karena Panglima TNI posisinya sangat strategis dalam bangunan pertahanan di Indonesia, sehingga DPR juga harus menguji secara lebih dalam tentang beberapa hal terkait dengan posisi Panglima TNI, yakni meliputi kompetensinya, rekam jejak, track recordnya, integritasnya, kapasitasnya, pendidikan dan pelatihan yang selama ini seperti apa. Itu akan di cross check oleh DPR gitu ya. Nah, dalam konteks itu uji kelayakan oleh DPR diharapkan berlangsung secara objektif sehingga kita bisa memiliki komitmen yang baik terhadap calon Panglima TNI baru, mengingat banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pak Yudo jika nanti terpilih menjadi Panglima TNI. Oke, baik. Nah, kalau kita misalnya melihat jejak karir dari Yudo Margono sendiri, kiprahnya di Angkatan Laut, apakah Anda menilai Yudo Margono ini adalah sosok yang tepat menjadi calon Panglima TNI dibandingkan dengan kepala staf dari matra lainnya? Saya rasa Pak Yudo sudah mengalami proses panjang di dalam internal TNI sehingga dia menduduki jadi Kepala Staf Angkatan Laut. Orang yang menduduki Kepala Staf pasti semuanya memiliki penilaian yang baik di mata Presiden, meski kadangkala hal-hal tertentu mempengaruhi seperti faktor politik. Tapi secara umum Pak Yudo kan juga cukup sangat senior ya di antara yang lainnya juga sama gitu ya. Dan oleh karenanya senioritas dia juga diharapkan dapat menjadi bijak melakukan kendali terhadap institusi TNI gitu. Mengingat kita tahu bahwa Pak Yudo akan menghadapi beragam tantangan di tengah masa jabatan dia yang terbatas, yakni hanya 1 tahun lebih ya Mbak, kurang lebih 1 tahun ya. Dia akan kemudian digantikan lagi. Nah, pekerjaan rumahnya banyak, waktunya terbatas memimpin TNI, sehingga perlu ada apa namanya prioritas yang harus dibangun. Yang kedua, secara lebih detail, tentu kita akan dapat mendapatkan hasil objektif terkait dengan kandidat Panglima TNI yang baru dengan jalan melakukan scrutinize ataupun pengecekan ulang terhadap track record dan rekam jejaknya. Nah, untuk kepentingan ini tentu kita tidak bisa hanya mengandalkan dari data-data sekunder, kita membutuhkan data-data primer. DPR bisa meminta kepada KPK tentang harta kekayaan dan jumlah kekayaan dan adakah dugaan penyimpangan calon Panglima TNI dalam selama ini ketika memimpin Kepala Staf Angkatan Laut. DPR bisa juga meminta kepada uh, Komnas HAM untuk mengecek apakah ada dugaan keterlibatan persoalan kasus pelanggaran HAM selama ini. DPR juga meminta Ombudsman terkait dengan persoalan apakah ada persoalan maladministrasi selama dia memimpin sebagai Kasal, lalu kemudian masukan dari masyarakat dan lain sebagainya. Dengan cara itu kemudian DPR akan mendapatkan rekam jejak data yang cukup untuk menilai. Tapi sayangnya kondisinya terbatas ya, hari ini fit and proper test sudah berlangsung dan saya rasa proses masukan-masukan itu menjadi sulit, meski bukan tidak mungkin karena bisa saja kan segera menelpon pimpinan Komnas HAM dan KPK untuk mendapatkan data yang ada. Di situ kita akan bisa melihat rekam jejak yang lebih objektif, meski
secara umum Pak Yudo pantas menjadi calon kandidat Panglima TNI karena dia sudah senior dan memang secara undang-undang TNI sekarang giliran Angkatan Laut ya, berdasarkan prinsip rotasi itu. Oke, baik Mas Araf. Nah, menurut analisis Anda sendiri, apakah penunjukan Laksamana Yudo Margono ini selaku calon tunggal Panglima TNI semata hanya karena rotasi matra saja, atau memang ada tujuan lain yang ingin dicapai oleh Jokowi dengan memilih Panglima dari Angkatan Laut? Ya, pertama penunjukan ini tentu berdasarkan undang-undang sehingga prinsip rotasi menjadi dasar dan langkah itu sudah tepat dilakukan oleh Presiden. Yang kedua adalah berdasarkan visi Presiden tentang pertahanan Indonesia, Presiden sedang ingin membangun maritim security yang kuat. Sehingga Panglima TNI yang baru perlu memastikan agenda-agenda pembangunan kekuatan maritim bisa terbangun dalam masa 1 tahun ke depan. Meski waktu terbatas hanya 1 tahun, tapi Panglima TNI bisa menafsirkan tentang bagaimana membangun kekuatan maritim security yang kuat itu ya, di masa depan. Nah, oleh karena itu tentu menjadi penting buat Pak Yudo bisa menafsirkan tentang pembangunan visi maritim itu secara lebih konkret dalam pertahanan. Apalagi Indonesia menghadapi persoalan ancaman menteri wilayah konflik Laut Cina Selatan, sehingga antisipasi kemungkinan terburuk dari persoalan konflik yang ada harus dihitung oleh Panglima TNI yang baru. Nah, di luar itu tentunya banyak catatan dan PR yang perlu dilakukan oleh Pak Yudo dalam penanganan persoalan keamanan dan pertahanan. Pertama adalah Panglima TNI harus melakukan evaluasi terhadap pendekatan keamanan yang selama ini dilakukan di Papua. Pendekatan keamanan selama ini di Papua lebih cenderung represif dan pola pendekatan itu harus dievaluasi menjadi pendekatan yang lebih persuasif. Sudah banyak korban jiwa akibat pendekatan keamanan yang represif yang dilakukan di Papua. Baik itu korban jiwa dari TNI Polri sendiri, korban jiwa dari gerakan pemberontakan senjata, gerakan korban jiwa dari warga sipil, dan berbagai hal kelompok-kelompok lain yang menjadi korban di konflik Papua. Sehingga tidak ada yang untung dari pendekatan keamanan yang represif dalam penyelesaian konflik Papua. Oleh karenanya, Pak Yudo harus bisa memastikan bahwa pola pendekatan keamanan di Papua lebih persuasif dan tidak represif. Nah, ini menjadi tantangan besar buat Pak Yudo untuk menyelesaikan dalam 1 tahun ini. Tentu kita berharap bahwa agenda damai dan dialog di Papua bisa berjalan sehingga proses desekuritisasi, penarikan kekuatan pasukan di Papua bisa dilakukan sehingga Papua bisa digunakan dengan pendekatan normal mulai penegakan hukum saja. Nah, ini sesuatu yang tentunya diharapkan oleh masyarakat di Papua bahwa korban-korban kasus kekerasan dan pelanggaran HAM harus berhenti dan dalam konteks tertentu upaya-upaya penyelesaian lewat jalan persuasif bisa dilakukan. Nah, kedua adalah kerjaan rumah yang paling berat oleh Pak Yudo tentu memastikan bagaimana proses modernisasi alutsista dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan memastikan ruang skala prioritas yang baik. Meski tugas ini bukan hanya tugas Panglima karena ada Menteri Pertahanan dan di dalamnya, namun dalam proses pengadaan alutsista posisi Panglima tetap memiliki signifikansi dalam penataan senjata yang lebih modern dan lebih kuat. Kita tahu bahwa hari ini realitas senjata kita masih jauh dari terbatas, yakni hanya 50% yang layak pakai untuk Angkatan Laut dan Angkatan Udara, sehingga masih banyak lagi yang harus disiapkan untuk memenuhi 50% yang ada. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita membangun ruang modernisasi alutsista yang unggul dan memiliki skala prioritas yang baik. Nah, pekerjaan rumah yang berikutnya adalah memastikan tingkat kesejahteraan prajurit, bagaimana para prajurit memiliki rumah dinas untuk tinggal supaya mereka tidak tinggal di tempat-tempat di luar, bisa tinggal di barak dengan lokasi yang baik. Itu jadi PR buat Panglima TNI. Terakhir, dalam perspektif hak asasi manusia, tentu kita menginginkan agar reformasi militer bisa berjalan dengan melakukan proses reformasi peradilan militer melalui revisi Undang-Undang 3197 yang itu tentu sangat membutuhkan dukungan Panglima TNI meski yang akan melakukan adalah Presiden dan DPR. Dan dalam konteks kerangka reformasi TNI itu juga kita menginginkan agar ada evaluasi kebijakan
terkait dengan MOU TNI yang dengan berbagai institusi sipil dan swasta yang jumlahnya banyak yang tentu perlu dievaluasi secara menyeluruh karena tidak sesuai dengan Undang-Undang TNI 34 2004 khususnya pasal 7 ayat 2 ayat 3 yang menyebutkan bahwa pelibatan operasi cyber harus berdasarkan keputusan presiden bukan melalui MOU TNI supaya tugas operasi militer cyber menjadi terukur. Nah, ini menjadi catatan buat Pak Yudo dalam pekerjaan rumah ke depan, Mbak. Oke, baik Mas Araf. Nah, tadi kan sempat disinggung juga soal konflik di Laut Cina Selatan. Nah, tapi seperti apa sih konkretnya penguatan keamanan maritim yang menjadi tugas Yudo Margono untuk mengantisipasi konflik global itu sendiri? Ya, strategi pertahanan Indonesia kan strateginya defensif aktif ya, artinya kita tidak agresif. Sehingga pertahanan kita yang dibangun adalah strategi pertahanan yang berlapis dengan tetap mengedepankan tiga matra, angkatan laut, udara, dan darat. Namun demikian, dalam menghadapi persoalan geopolitik terkait dengan konflik Laut Cina Selatan dan beberapa persoalan ancaman di wilayah perbatasan lainnya, tentu kita membutuhkan satu integrasi kekuatan strategi pertahanan yang menyatu, yang disebut dengan integrated armed forces itu. Nah, dalam kerangka integrated armed forces tadi itu, tentu strategi pertahanan berlapis tetap harus memberikan ruang prioritas dalam pembangunan kekuatan laut dan kekuatan udara dengan tidak meninggalkan kekuatan angkatan darat. Karena tiga matra itu tetap menjadi penting dalam bangunan strategi pertahanan yang berlapis itu. Nah, Pak Yudo harus bisa membangun ruang strategi pertahanan Indonesia dalam setahun ke depan untuk menghadapi berbagai kemungkinan ancaman yang terjadi dalam konteks ancaman eksternal. Nah, dalam kerangka ini tentu kita berharap agar TNI ke depan tidak lagi bersikap inward looking, tapi outward looking, lihatnya keluar. Selama ini kita lebih banyak melihatnya ke dalam, inward looking, nggak outward looking. Nah, ini menjadi persoalan akhirnya yang dapat membuat persoalan tertentu dalam realisasinya. Salah satu persoalannya adalah kita tahu bahwa kecenderungan inward looking akan membuka ruang TNI terlibat dalam politik praktis. Nah, oleh karena itu, untuk mencegah ruang-ruang yang terlibat dalam politik praktis menjadi penting untuk menggeser orientasi pertahanan menjadi outward looking. Nah, Panglima TNI yang baru harus bisa menggeser pola pendekatan orientasi pertahanan yang menjadi outward looking tadi. Karena tugas TNI adalah sebagai alat pertahanan negara. Dan dengan demikian, tentu yang menjadi perhatian penting buat Panglima TNI di tahun politik ini, karena jelang pemilu adalah memastikan TNI tidak terlibat dalam politik praktis. Karena keterlibatan TNI dalam politik praktis itu tentu akan bertentangan dengan Undang-Undang TNI Nomor 34 2004, di mana TNI tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Nah, sementara kita akan dihadapi dengan tahun pemilu di mana tolak tarik TNI ataupun Polri dalam pertarungan pemilu selalu mungkin terjadi, sehingga kita harus bisa memastikan Panglima TNI baru ataupun Kapolri menjauhkan kedua institusi itu dalam keterlibatannya dalam dunia politik praktis, karena hal itu akan mengganggu profesionalisme dan kehidupan demokrasi di Indonesia. Nah, ini tantangan berat menurut saya dalam konteks Panglima TNI yang baru di tahun pemilu, yakni bagaimana caranya TNI tidak terlibat dalam politik praktis. Gitu, Pak. Oke, baik. Nah, tadi kan ada juga soal konflik global. Nah, juga terkait dengan pendekatan penanganan konflik di Papua yang tadi sempat disinggung. Nah, kalau kita misalnya berkaca pada kinerja Panglima TNI saat ini, yaitu Jenderal Andika Perkasa, nah selanjutnya apa yang perlu diperbaiki lagi oleh Yudo terkait penanganan konflik di Papua? Pak Yudo harus merubah pola pendekatan keamanan di Papua dari represif menjadi persuasif. Dengan demikian, pola-pola kegiatan yang dilakukan adalah pola-pola pendekatan yang lebih bersifat human security, bukan state security. Menjaga teritori wilayah Indonesia penting, tapi percuma kalau kemudian menimbulkan mengakibatkan jatuhnya korban sipil di warga, di TNI sendiri ataupun di polisi. Jadi menjaga teritori itu dalam perspektif keamanan hal yang penting, tapi yang jauh lebih penting adalah memastikan rasa aman manusia yang disebut dengan human security atau keamanan manusia. Pola pendekatan keamanan di Papua harus digeser dari state security menjadi human security sentris. Sehingga skala pola pendekatan yang dilakukan dalam operasi pendekatan keamanan itu sepenuhnya adalah memastikan agar manusia-manusia dan masyarakat di Papua itu aman, tidak mengalami dampak dari operasi yang terjadi.
Faktanya yang terjadi selama ini, pola pendekatan yang ada mengakibatkan terjadinya beragam pengungsian, kekerasan, pelanggaran HAM, seperti yang terjadi di Dunga, penembakan dan pembunuhan pendeta Jeremia, dan beberapa kasus lainnya. Itu artinya pola pendekatan kita masih state centris yang berbasis pada keamanan negara, belum mengedepankan pendekatan human security di dalamnya. Ini yang menjadi PR penting dalam konteks Indonesia, dalam konteks Panglima TNI dalam merubah pendekatan keamanan di Papua. Ya, jadi memang ada banyak sekali PR yang menanti Yudo ketika nanti menjabat sebagai Panglima TNI. Nah, tapi apa yang kira-kira menjadi tantangan terberat Yudo sebagai Panglima? Tadi kan sempat dibahas mengenai konflik global ada, terus juga penanganan konflik di Papua, dan juga ini kan menjelang tahun-tahun pemilu nih. Tantangan terberat adalah memastikan TNI tidak terlibat dalam politik praktis karena sedang memasuki tahun pemilu. Panglima TNI harus bisa mengkonsolidasikan dengan utama udara dan darat agar tidak ada yang terlibat dalam kegiatan politik praktis. Ini tentu menjadi tantangan berat karena pada akhirnya seringkali hal-hal ini menjadi persoalan dalam jelang pemilu. Yang kedua adalah penyelesaian konflik Papua dengan pendekatan keamanan yang berubah dari represif menjadi persuasif. Itu juga menjadi tantangan yang berat. Akankah Panglima TNI baru bisa merubah pola pendekatan Papua menjadi jauh lebih baik dengan mengedepankan prinsip-prinsip dialog dan prinsip-prinsip perdamaian? Gitu, Mbak. Oke, jadi nantinya memang eh, target utama dari Yudo dalam masa jabatannya ini harus mengarah pada penanganan konflik di Papua dan juga terkait dengan tidak terlibat politik praktis, mengingat masa Abdi Laksamana Yudo ini kan terbilang singkat, sekitar 1 tahun sampai dengan November 2023. Jadi memang target utama Yudo harus mengarah pada dua hal itu ya, Mas. Betul. Di luar itu ya ada modernisasi alutsista dan kesejahteraan prajurit ya. Itu juga menjadi prioritas penting yang harus dipikirkan oleh Pak Yudo. Meski 1 tahun waktu yang pendek untuk menata alutsista dan perencanaannya. Tapi bukan tidak mungkin itu dilakukan oleh Pak Yudo. Oke, baik Mas Araf. Nah, pekan depan ini kan Yudo Margono baru akan menjalani fit and proper test di DPR. Nah, apa yang kemudian harus menjadi perhatian DPR dalam melihat kelayakan dari Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI? Ya, DPR harus melihat tentang integritas calon dan kandidat, kompetensi, track record, rekam jejak, serta kapasitasnya. Juga harus memastikan bahwa calon Panglima TNI baru nanti itu bebas dari persoalan-persoalan isu korupsi, isu pelanggaran HAM, dan memiliki integritas yang baik di dalamnya. Juga memiliki komitmen dalam modernisasi alutsista serta kesejahteraan prajurit, dan berani untuk melakukan komitmen untuk penghukuman terhadap para prajurit yang terlibat dalam kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran hukum dengan membawa mereka dalam proses peradilan itu. Nah, yang lebih lanjut adalah memastikan dan menekankan tentang reformasi TNI dan transformasi TNI menjadi lebih baik, khususnya terkait dengan reformasi peradilan militer dan penataan terkait dengan berbagai MUI TNI dengan berbagai instansi sipil itu. Itu Mbak yang menjadi catatannya. Oke, jadi memang ada banyak hal yang harus diperhatikan DPR untuk melihat apakah Laksamana Yudo Margono ini layak sebagai Panglima TNI. Oke, baik. Terima kasih Mas Araf atas waktunya hari ini sudah bergabung di Live News Update hari ini. Terima kasih dan Terima salam sehat kasih. Mas Araf.